Hai Bill. Wih, kok seragam kamu beda gitu ya? Kayak lebih rapi dan elegan gitu, beda dari yang lain. Ya kan? Ya aku buat inovasi baru kalau ya. Sekarang aku nggak bisa tuh pakai karena aku yang dulu. Ya aku kasih aja kayak gini. Soalnya aku bingung harus gimana lagi. Kalau ini kenapa Bill? Bisa ini aku jadi kayak dress gitu mas. Makanya tetap sama kok yang kita pakai juga. Jadi sesuai dengan aturan kantor. Oh iya, kok kepikirannya kamu pinter banget, Bill. Tetap patuhin peraturan perusahaan, tapi peduliin kesehatan kamu juga. Berapa acungin jempol sih. Ya aku juga harapannya begitu sih mas. Soalnya selama aku pakai kayak gini di kantor aku kerjanya udah semangat dan lebih nyaman. Nabila, apa ini? Kenapa kamu nggak pakai seragam yang disediain perusahaan? Coba kamu jelaskan. Selamat siang ibu. Sebelumnya saya sudah menjelaskan saya mempunyai alergi yang cukup serius. Kulit saya gatal-gatal ibu jika melakukan hari-hari pinggang. Makanya saya membuat baju seperti ini dan untuk bahan dan warnanya juga sama kok Bu, dengan ketentuan kantor. Dan saya buatnya juga lebih rapi. Nabila, yang kamu lakukan ini bukan kepatuhan, tapi melanggar prosedur. Yang sudah dijelaskan, pakai rok, pakai baju yang dimasukkan, dan pakai ikat pinggang. Kalau kayak begini, kamu tidak mengindahkan ketetapan. Tapi ibu, ini kan demi kesehatan saya Bu. Biarin saya juga kerjanya lebih nyaman dan lebih semangat Bu. Nggak bisa gitu Nabila. Kalau misalnya semuanya kayak gitu, misalnya ada pegawai lain yang minta kayak gini, nanti perusahaan jadi kacau. Saya nggak bisa ngasih peraturan cuma untuk kamu. Kalau kayak gini, saya nanti bisa ngasih kamu pelanggaran disiplin loh. Ibu, saya mengerti. Kasih ibu. Bill, ada apa? Tadi kamu habis dipanggil Bu Ratna kan? Iya mas, aku dimarahin sama beliau gara-gara katanya aku kalau nggak punya peraturan baju aku beda dari kalian. Padahal aku udah jelasin tentang alergi aku dan aku juga kan pakai bahan yang sama. Tapi beliau tetap aja nyuruh aku untuk ganti seragamnya. Astaga, padahal kamu udah kreatif banget loh, Bill. Percuma mas, beliau itu udah marah-marah dan kata aku tuh udah gak sesuai aturan karena atur peraturan ya mas. Padahal aku udah buat seragam ini ngeluarin biaya yang ekstra. Aku kayak ngerasa gak dihargai sama dia. Aku bingung harus gimana. Jangan begitu, Bill. Mungkin Bu Rahma terlalu taat sama aturan. Aku merasa kecewa, sedih, dan gak dihargai mas. Jadi untuk apa selama ini aku kerja keras selama ini ya sama dia. Mending aku pasrah aja. Jangan, Bill. Kamu jangan patah semangat. Nanti kita coba cara lain buat bicara sama Bu Rahma atau mungkin ke HRD kali ya. Aku udah gak tahu mas, aku udah patah semangat. Bu Rahma, mohon maaf mengganggu waktunya, Bu. Izin meminta waktu untuk membahas mengenai Bila, Bu. Nasya, saya sudah keputusan peraturan harus ditegakkan dan tidak ada pengecualian, baik itu untuk Nabila juga seperti itu. Saya mengerti, Bu, peraturan adalah pedoman, tapi kemanusiaan dan produktivitas juga penting. Saya melihat sendiri bahwa alergi Bila itu benar ada, Bu, tidak mengada-ngada. Solusi bagi perusahaan yang dia kenakan itu membuktikan bahwa dia bersemangat bekerja tanpa mengorbankan kesehatannya, Bu. Sekarang dia justru patah semangat, Bu, dan itu berdampak pada kinerja tim kita. Nasya, saya nggak ingin karyawan saya sakit, kenapa-napa, cedera, dan terluka. Tapi menurut saya aturan tetap harus ditegakkan, Nasya. Bagaimana kalau kita cari jalan tengahnya, Bu? Saya yakin ada solusi yang sesuai dengan kriteria alergi Bila. Nabila, saya minta maaf atas nada bicara saya yang kasar, dan saya merasa saya terlalu fokus pada aturan yang tertulis. Tapi saya sekarang sudah paham apa yang kamu rasakan dan kesehatan yang kamu sedang alami saat ini. Baik ibu, terima kasih. Sebelumnya juga saya tidak ada niat untuk melanggar peraturan ibu. Lalu bagaimana, Bu, dengan solusi Bila sebelumnya? Bagi perusahaan yang Bila pakai kan masih sama dengan seragam resmi.
baik dan kesehatan kamu juga harus jadi yang utama. Atau jika bila pasien sebelum kamu di perusahaan, kamu bisa membuatkan surat izin dan disertai dengan surat keterangan dari dokter. Saya rasa hal itu mudah ya untuk saya lakukan, dan kedepannya saya rasa itu udah fix nih kayak gini aja ya. Nabila pakai cuma hasil tinggal akan diubah, tapi brosnya juga akan dikeluarkan seperti senyamannya, dan untuk surat akan saya keluarkan juga, dan untuk karyawan lain akan saya kasih tahu nih kalau misalnya Nabila ada kendala kesehatan jadi harus seperti ini. Jadi karena kita sudah sepakat, semoga kedepannya berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Bu. Jadi Bila jadi sekolah lagi ya Bu ya. Iya. Komunikasi terbuka itu kunci dari segalanya. Iya betul. Terima kasih juga, semoga kita semua saling mendukung untuk perusahaan. Terima kasih Bu. Baik pamit undur diri. Iya baik.